Baik, perkenalkan nama saya Erlangga Desa Putra dengan nomor NRP 203 924 1083 DTMI 24. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait penugasan kinematika dan dinamika. Baik, di sini saya menjelaskan terkait soal chapter 14. Di sini menjelaskan terkait roller coaster. Lintasan roller coaster ini memiliki area lintasan yang naik dan turun atau bentuk bulat ini itu dua dengan ketinggian yang berbeda, dan di A ini awalan untuk penekanan, untuk B ini putaran pertama, C putaran kedua. Di sini yang akan kita analisa yaitu terkait motor atau kendaraan yang melewati lintasan ini memiliki tekanan berapa. Yang pertama itu tinggi minimal H agar mobil tidak jatuh dari lintasan reaksi dari B dan C. Dari adanya tersebut di sini terkait tentang atau lebih bukan FBD atau diagram aja. Di sini adanya penekanan dari N dan P. Diketahui NB-nya 0 dengan sigma FY sama dengan MAC. Sama dengan memiliki rumus N plus F1 dengan rumus M seperti ini, M kali V kuadrat per rho sama dengan N plus MG. M dikali V kuadrat per rho B sama dengan MG. Ini rumus yang biasa digunakan untuk hukum Newton kedua. Untuk ini adalah rumus V dan dihasilkan VB sama dengan 8,58 meter per second. Untuk kedua, itu selanjutnya itu penggunaan persamaan dari kedua antara B dan C. Yang di sini kita fokuskan pada yang pertama dulu. Ini fokus ke daerah B. Di sini setelah di B, dikarenakan dari rumus energi kinetik itu sama energi potensial sama MGH sama dengan ditambah setengah M kali V. Di sini dikarenakan sama bisa dicoret langsung. Untuk mengetahui H atau ketinggian tadi, kita sudah menentukan 15 ditambah setengah G VB kuadrat dikurangi VA kuadrat. Setelah kita perhitungkan dan didapatkan H untuk B itu 18,3 meter. Dikarenakan untuk persamaan yang C ini menggunakan rumus yang sama, kita langsung ke rumus MGH plus setengah M kali V. Di sini VC diketahui dengan rumus yang telah sama. VC diketahui dengan kecepatan 13,1 meter per second. Dari hasil yang didapatkan tadi, dari rumus M kali V kuadrat per rho C ditambah sama dengan MN plus MG. Di sini kita menghasilkan 700 dikali kurung 13,12 per 5 dikurangi 9,81. Ini gravitasinya. Dan di sini untuk hasil N sendiri 17.200 Newton agar si motor itu tadi tidak terjatuh pada ketinggian yang telah ditentukan di B dan maupun di C. Ini akan langsung saya lanjut ke chapter 15 sendiri. Ini bisa dilihat dari chapter 15 nomor 50. Ini kemarin diketahui di soalnya MA-nya 80 lb, MB-nya 65, MT-nya 20, dan D-nya sendiri 4 feet. Nah, kemudian digambarkan terkait FBD-nya sendiri. Ini yang orang pertamanya, orang kedua, kemudian arahnya ke sini. Terus habis itu langsung dimasukin aja P sama dengan P aksen. Jadi nanti akan diperhitungkan setelah ini disubstitusi. Jadinya itu kayak ini X sama dengan D kali MA per MA plus MB plus MT. Jadi habis itu langsung aja dimasukin angka yang tadi 4 kali 80 per 80 plus 65 plus 20. Maka nanti hasilnya sebesar 1939 feet. Kemudian angka berikutnya yaitu apabila A dan B-nya berpindah, maka menggunakan rumus ini. Nah, nanti itu kita menggunakan permisalan. Permisalan di sini yaitu S sama dengan 4 feet min X aksen. Terus habis itu langsung dimasukin. Jadi X aksennya setelah disubstitusi tadi sama dengan
4 feet dikalikan MB plus MA per MA plus MB plus MT. Maka hasil yang didapat itu sebesar 3.515 feet. Dan kemudian untuk tahap terakhirnya yaitu menghitung dari perpindahannya sendiri, yang dimana itu karena perpindahan maka itu menggunakan delta X sama dengan X aksen min X. Berarti tadi hasilnya itu yang X aksen ini 3.515 feet dikurangi dengan yang ini 1.939 feet, maka didapatkan hasil akhirnya perpindahannya yaitu 1.576 feet. Cukup, terima kasih. Baik, di sini saya untuk melanjutkan dari chapter 16. Nah, di sini dapat diketahui sendiri dari FBD ini menggunakan rumus vektor, dan di sini yang difokuskan yaitu bidang atau permainan yang ada di pasar malam. Sering diketahui yaitu perputaran pada poros, terus adanya poros besar di sini mempengaruhi kecepatan pada poros yang kecil. Di sini diketahui untuk sama juga panjangnya 8 feet semua rata. Untuk lebar bahu dari tempat duduknya ini 15, dari panjangnya ini 15 feet. Dan adanya itu tadi terbentuklah sudut sebesar 30 derajat. Dan di sini kecepatan awalnya 2 rad per second. Dan dengan rumus vektor diketahui sendiri XYZ sama juga tentang 001, 002. Di sini terkait ukuran atau di W1 rad tadi. Diketahui sendiri di sini dengan rumus yang telah kami gunakan itu kecepatan C yang perlu diketahui yaitu adanya rumus vektor di dalam kurung ini menandakan satuan dari per bidangnya. Min 7,5 sama dengan min 37,0. Terus selanjutnya yaitu AC. AC ini terkait lebar bahu pada bidang tadi. Itu adanya rumus ini menghasilkan persatuan rumus 13, min 7,5,0 feet per second untuk satuannya. Dan untuk hasil yang terakhir dari rumus yang dianalisa tadi, diketahuilah kecepatan C dari rumus AC itu min 7,5, min 37,0. Ini untuk satuannya sendiri, maaf tidak tertulis di sini feet per second kuadrat. Untuk kecepatan yang telah kami dapatkan dari perputaran poros tadi. Sekian. Jadi di sini kita lanjut dari chapter 17. Yang pertama yang pasti membuat dari free body diagramnya dahulu. Terus langkah pertamanya yaitu membuat persamaannya sigma fx sama dengan max. Kemudian langsung masuk ke perhitungannya. Ini seperti ini. Terus habis itu tinggal dimasukin dari angka yang diketahuinya, yaitu mu g sama dengan 2 kali 9,81. Ini 9,81 itu dari gravitasinya sendiri. Maka hasil yang didapat itu sebesar ini. Terus habis itu dari sini langsung ke perhitungan akhirnya, yaitu sini min nb sama dengan 1,5 kali mg gravitasi. Maka hasilnya sama dengan min m75a. Terus habis itu berikutnya dipindahkan ruas. NB kali 1,5 plus 100 dikali 9,81 kali gravitasi sama dengan 100 kali 75 kali 1,962. Maka hasil terakhirnya NB-nya itu sebesar 686,7. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Awaludin Islah, NRP 2039241056. Nah, lanjut ke soal dari chapter 18, yaitu soal pertama. Nah, pada soal pertama ini itu soalnya tentang CRP impact tester ya guys. Nah, setelah dilihat soal, kita dapat membuat sebuah free body diagram seperti ini. Nah, langsung lanjut saja ke sini ya teman-teman. Nah, karena W1 sampai 2-nya itu konstan, jadi dihapus saja langsung jadi 0. Nah, rumusnya sendiri itu T2 plus V2 dikurangi T1 plus V1. Nah, rumus dari conservation of energy itu T2 plus V2 sama dengan T1 plus V1. Nah, tapi karena tadi yang W1 sampai 2-nya itu konstan atau sama dengan 0, ya jadi yang T1 sama V1 langsung saja dicoret. Nah, lanjut ke free body diagram part 2-nya. Nah, di sini menghasilkan persamaan itu Ka sama dengan 1,76
meter. Nah, KA sendiri dapat dari ini ya, di sini, dan menghasilkan KA K kali A kuadrat kali M. Nah, langsung ke persamaan energi potensial, yaitu V2 sama dengan negatif MGH, yaitu bisa langsung dimasukkan min 50 dikali 9,81 dikali 1,25. Langsung saja kita ke energi kinetiknya, yaitu T2 sama dengan setengah MVA kuadrat ditambah setengah inersia A kali omega kuadrat ditambah VA dikali W dikali MRA. Nah, langsung aja dimasukin semuanya. Nah, karena kita tadi itu disuruh nyari omega atau kerjanya, setelah masukkan ini semua, dari yang di sumbu kanan, W pun dipindah ke sisi kiri dan menghasilkan 2,83 rad per sekon. Oke, lanjut ke soal chapter 19, yaitu di soal 19.4.2. Nah, pada soal ini kita mendapatkan data diketahui yaitu omega A sebesar 15 pound, omega B sebesar 10 pound, KA sebesar 0,5 feet, KB sebesar 0,35 feet, dan M sama dengan 2 pound. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa membuat free body diagram seperti berikut ya. Nah, langsung saja, yaitu persamaan HA sama dengan IA dikali omega A, sama juga di HB yaitu IB dikali omega B. Nah, dari persamaan ini bisa menghasilkan IA sama dengan KA kuadrat dikali MN. Nah, hasilnya seperti ini yang menghasilkan 0,116 slug kali feet kuadrat. Nah, juga di bagian IB menghasilkan 0,038 slug dikali feet kuadrat. Nah, tidak lupa dari persamaan ini semua menghasilkan M yaitu sama dengan integral A dt, yaitu sama dengan HA2 dikurangi HA1. Nah, dari berikut kita dapat memecah free body diagram di sini menjadi dua bagian. Nah, pada free body diagram A itu menghasilkan persamaan seperti ini. Integral R 0,8 R dikali 0,8 dikali dt yang menghasilkan IA dikali omega A2. Dan dari hasilnya tadi itu menghasilkan persamaan 1 bernilai 4R sama dengan 0,116 omega A kuadrat, omega A2, sorry. Nah, lanjut ke free body diagram kedua. Di sini rumusnya kira-kira sama ya teman-teman. Nah, yang menghasilkan nantinya yaitu 2,5R min 10 min 4E min 6,5 plus 4 sama dengan min 0,038. Nah, dari semua ini bisa kita simpulkan hasil akhir dari omega A2 yaitu 47,47 dan untuk omega B2 yaitu 75,95. Nah, lanjut ke soal chapter 20. Nah, pada chapter ini kita mendapatkan data seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu angular velocity of the conveyor yaitu omega 1 sama dengan 6 rad per sekon. Lanjut ke omega 2-nya yaitu 4 rad per sekon. Dan lalu the constant rate at which the conveyor is moving atau R dot yaitu 7 feet per sekon, dan untuk R-nya sendiri yaitu 6 feet per sekon. Dan juga angle of inclination of the conveyor yaitu 45 derajat. Nah, setelah diketahui tadi, kita akan mencari dari nilai A-nya sendiri atau akselerasi dari conveyor belt-nya. Nah, sebelum itu kita itu bisa mendapatkan the velocity of the package is the same as the velocity of the conveyor belt, yang berarti VP sama dengan R dot. Nah, pada itu kita bisa masukkan langsung VP sama dengan 7 feet per second, karena di sini sudah dituliskan bahwa R dot itu 7 feet per second ya teman-teman. Nah, langsung lanjut. The expression for the angular acceleration for the package atau alpha, nah itu menghasilkan 2 omega 1 dikali VP. Nah, kita langsung saja masukkan atau substitusi, yaitu alpha sama dengan 6 rad per sekon dikali 7 feet per sekon, yang menghasilkan 84 rad per sekon kuadrat. Nah, langsung lanjut lagi ke berikutnya, yaitu the expression for the acceleration of the package, yaitu A sama dengan R dikali alpha. Langsung kita masukkan 6 feet dikali 84 rad per sekon kuadrat, menghasilkan 504 feet per sekon kuadrat. Nah, berikut adalah hasil dari akselerasi conveyor belt itu sendiri.